warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bulvi, dalam mata pelajaran biologi. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar biologi. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pelajaran hari ini selalu dilancarkan dan apa yang nanti saya sampaikan akan bermanfaat untuk kalian semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya mengingatkan karena ini masih dalam kondisi atau pandemi COVID-19, saya selalu mengingatkan pada anak-anak semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan mengenakan masker, kemudian cuci tangan atau bisa kalian memakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak antar sesama dan tidak berkerumun. Oke. Sebagai wujud apresiasi terhadap bangsa Indonesia atau cinta kita terhadap budaya Indonesia, marilah kita sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu dolanan terlebih dahulu yang berjudul Lir Ilir. Lagu dolanan Lir Ilir. Mudah-mudahan dengan diputarkannya tadi dan kita bersama-sama menyanyi lagu tersebut, kita semakin cinta budaya Indonesia. Oke, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi yang mungkin kalian kemarin juga sudah pelajari atau baca mandiri di rumah. Hari ini saya akan mereview materi tentang virus. Jadi indikator yang akan kita capai atau tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama kita akan belajar tentang ciri dan struktur dari virus, kemudian yang kedua tentang reproduksi virus, yang ketiga tentang klasifikasi virus, dan yang terakhir adalah peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus mempelajari tentang ciri-ciri dari virus, kemudian struktur virus dan reproduksi virus. Jangan lupa anak-anakku semua, silahkan nanti untuk presensi kalian tuliskan di kolom komentar dan
Jika ada pertanyaan, kita diskusikan di grup diskusi biologi maupun di kolom komentar. Terima kasih. Ciri dan reproduksi virus. Pada pertemuan kali ini, indikator pencapaian kompetensi yang pertama menjelaskan sejarah penemuan virus, yang kedua mengidentifikasi ciri-ciri virus, yang ketiga menjelaskan struktur tubuh virus, dan yang keempat membedakan siklus litik dan lisogenik. Nah, untuk peta konsepnya nanti akan dibagi menjadi 4. Yang pertama ciri-ciri dari virus, kedua perkembangbiakan virus atau reproduksi virus, kemudian yang ketiga penyakit karena virus. Di sini nanti terlebih dahulu akan kita bahas tentang klasifikasi virus, dan yang keempat adalah peran virus. Untuk sejarah penemuan virus berawal dengan penemuan mikroskop yang ditemukan pada tahun 1632 itu oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yaitu Antonie van Leeuwenhoek. Pada penemuan mikroskop ini kemudian mendorong penelitian-penelitian serupa tentang objek-objek yang tidak kasat mata, yaitu berukuran mikro atau sangat kecil. Nah, kemudian bagi ilmuwan pada masa itu, hal ini itu menjadi sebuah kegemaran tersendiri. Jadi semakin berkembangnya pemutakhiran susunan lensa dan teknik pembesaran, mikroskop kemudian memiliki kemampuan pembesaran hingga 1000 sampai 10.000 kali dari ukuran aslinya. Misalkan untuk mengidentifikasi ukuran dari bakteri, jamur, dan hal ini merupakan atau membuka bagi sejarah baru dalam penemuan virus seperti itu. Nah, untuk pertemuan yang pertama virus ini oleh Adolf Meyer pada tahun 1883. Di sini coba perhatikan gambarnya. Di situ ada menemukan suatu penyakit yang menyerang tanaman tembakau yang ditandai daunnya berbintik-bintik atau mozaik kekuningan. Daun ini terinfeksi, kemudian daun yang terinfeksi ini kemudian diekstrak dan disemprotkan ke daun tembakau yang sehat. Ternyata daun yang sehat dapat tertulari penyakit tersebut. Itu ya. Nanti untuk statement atau pernyataan di bawah silakan kalian baca sendiri bahwa Adolf Meyer di sini berkesimpulan penyebab daun tembakau berbintik-bintik kuning adalah organisme bakteri yang luar biasa kecil dan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Nah, kemudian pada sejarah penemuan virus yang kedua ini ditemukan oleh Dmitry Ivanensky. Dmitry Ivanensky di sini pada tahun 1893 menyatakan penyelidikannya dengan cara menyaring ekstrak dari tumbuhan tembakau dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri, dan berkesimpulan bahwa penyebabnya adalah bakteri patogenik yang sangat kecil, penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Begitu. Jadi Dmitry Ivanensky di sini dia melakukan penyaringan getah tanaman tembakau menggunakan filter, lalu dioleskan pada daun
tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman yang sehat menjadi tertular juga. Nah, organisme tersebut tidak dapat ditumbuhkan dalam medium bakteri. Kesimpulan mereka, organisme yang menyerang tanaman tembakau adalah patogen yang berukuran sangat kecil atau zat kimia yang diproduksinya itu dan lolos dari penyaringan, seperti pendapat yang tadi ya yang saya bacakan. Nah, kemudian yang sejarah penemuan virus yang ketiga yaitu pada tahun 1898 Martinus Penjering. Nah, di sini Martinus Penjering itu menyimpulkan kemampuan patogen tidak berkurang setelah beberapa kali pemindahan, dan organisme penyebab penyakit tembakau lebih kecil daripada bakteri yang disebut dengan virus lolosaring atau filterable virus. Filterable virus. Nah, selanjutnya di sini bahwa Martinus Penjering itu tadi menemukan bahwa organisme yang menyerang tembakau hanya dapat berkembang biak kembali dalam tanaman tembakau. Kemudian Penjering menamai organisme tersebut dengan nama virus. Dan yang terakhir ada Wendell Stanleyka di sini pada tahun 1935 berhasil menemukan atau mengkristalkan organisme patogen dari daun tembakau yang diberi nama TMV atau Tobacco Mosaic Virus dan menunjukkan virus mengandung protein asam nukleat. Nah, yang selanjutnya dapatkah kita melihat virus? Bagaimana sih struktur virus? Kemudian apakah sih virus itu dikelompokkan menjadi makhluk hidup atau benda mati? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Akhir-akhir ini tentu saja kita tidak asing ya dengan apa sih COVID-19. Nah, COVID-19 di sini termasuk dari virus yang disebut dengan virus corona. Virus corona ini adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Nah, tentu saja kalian nggak asing. Nah, bagaimana sih proses penyebaran virus corona, kemudian gejala-gejalanya, kemudian bagaimana cara pencegahannya, dan latar belakang dari virus corona ini sendiri nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya di materi tentang peranan virus dalam kehidupan. Nanti akan kita kupas lebih dalam. Nah, yang sekarang bagaimana sih apakah virus ini dikelompokkan sebagai makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Nah, virus jika berada di luar sel hidup, virus tidak dapat bergerak, tumbuh, atau bereproduksi, sehingga di luar sel virus dikelompokkan sebagai makhluk tak hidup. Dan begitu sebaliknya, jika virus ada di dalam sel makhluk hidup lain, seperti hewan, tumbuhan, atau manusia, virus dapat tumbuh dan bereproduksi, sehingga dikatakan bahwa virus adalah makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, virus dikategorikan sebagai makhluk peralihan dari makhluk tak hidup ke makhluk hidup. Begitu ya. Oke.
Kemudian virus di sini itu juga sebenarnya merupakan parasit sejati yang hanya mampu bereproduksi dengan cara memasuki dan memanfaatkan perangkat sel dalam tubuh inangnya. Nah, hal ini dikarenakan virus itu tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Namun, virus terdiri dari selubung atau semacam bahan pelindung protein yang disebut dengan kapsid dan asam nukleat. Nah, nantinya ketika virus dikristalkan, virus itu mirip dengan benda tak hidup. Namun, jika dimasukkan ke dalam lingkungan yang cocok, virus akan hidup kembali. Nah, istilah virus biasanya merujuk pada partikel-partikel yang menginfeksi sel-sel eukariot. Nah, sel-sel eukariot itu apa? Sel-sel di sini yang dimiliki oleh organisme multiseluler dan banyak jenis organisme sel tunggal. Nah, kemudian adapun istilah yang digunakan untuk jenis yang menyerang jenis-jenis sel prokariot disebut dengan bakteriofag atau fagum. Nah, kemudian virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena ia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas. Begitu. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari virus. Yang pertama yaitu virus berukuran sangat kecil. Kemudian yang kedua, virus telah mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang ketiga, virus dapat bereproduksi jika berada di dalam sel hidup atau sel inang dan biasa dinamakan dengan parasit obligat intraseluler. Virus itu akan dapat bertahan hidup ketika berada di dalam sel inang. Kemudian yang keempat, tubuh virus terdiri atas selubung dan bahan inti. Nah, bahan intinya di sini itu berupa ribonukleat asid atau dinamakan dengan RNA atau deoksiribonukleat asid atau DNA. Dan yang terakhir dari ciri-ciri virus yaitu virus dapat dikristalkan layaknya benda mati. Nah, biasanya untuk bentuk kristal itu bervariasi. Biasanya ada yang dia bentuknya oval, kemudian ada yang bentuknya memanjang, kemudian silindris, kotak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk ciri virus yang selanjutnya atau ada yang tidak saya cantumkan di sini, itu yang dia sifatnya adalah aseluler atau bukan sel atau tidak memiliki bentuk sel. Begitu. Nah, untuk struktur tubuh virus atau morfologi dari struktur di sini bakteriofag, yaitu virus yang mampu menyerang bakteri. Nah, di sini tersusun atas kapsid dan kepala. Di bagian ini itu dibungkus oleh selubung protein yang disebut dengan kapsid. Coba kalian perhatikan gambarnya. Kemudian sebagai pemberi bentuk tubuh virus sekaligus pelindung bagi materi genetik yang di dalamnya. Nah, ini adalah fungsi dari kapsid.
Biasanya kapsid ini berupa selubung yang terdiri dari monomer identik yang masing-masing terdiri atas rantai polipeptida. Nah, selanjutnya adalah di isi tubuh. Di isi tubuh di sini ada yang namanya DNA, protein. Dari tubuh virus itu tersusun atas materi genetik atau molekul pembawa sifat-sifat yang dapat diwariskan berupa ADN atau ARN, DNA atau RNA. Kemudian tubuh virus tidak memiliki organel-organel seperti mitokondria, ribosom, dan lainnya. Oke, yang ketiga adalah ekor. Coba, biasanya disebut dengan serabut ekor. Di bagian bawah ada ekornya. Itu merupakan alat untuk kontak ke tubuh organisme yang diserangnya atau biasa disebut atau berfungsi sebagai pelekat tubuh virus ke bakteri. Biasanya ekor ini terdiri atas tabung bersumbat yang dilengkapi dengan serabut-serabut atau benang-benang. Nah, untuk bentuk virus bervariasi. Ada yang bentuknya bulat, oval, batang, dan polihedral itu juga ada. Nah, yang selanjutnya adalah ada bagian kanan di sini ada yang namanya envelope ya, gambar yang bagian kanan ini ada yang namanya envelope. Envelope itu adalah sampul. Jadi di dalam virus ini tidak semua virus itu memiliki sampul. Sampul itu merupakan selubung yang mengelilingi kapsid. Nah, sampul virus adalah hasil modifikasi yang dilakukan oleh virus terhadap membran sel inang yang terinfeksi. Nah, untuk komponen sampul biasanya itu berupa molekul lipid dan protein. Lipid dan karbohidrat pada sampul virus berasal dari membran sel inang. Nah, komponen ini diperoleh dari bahan inangnya yang pada saat proses replikasi berlangsung. Selain lipid dan karbohidrat, biasanya pada sampul virus juga terdapat protein yang berasal dari sel inang. Nah, untuk sampul virus di sini juga mengandung protein dan glikoprotein yang dikode dari genom virus itu sendiri. Pada jenis virus tertentu, biasanya sampul memiliki tonjolan yang tersusun atas glikoprotein. Nah, biasanya di sini disebut dengan spike. Spike di sini berperan sebagai pembantu atau berperan dalam membantu pelekatan virus pada permukaan sel inang yang spesifik. Nah, untuk selanjutnya yaitu reproduksi virus. Reproduksi virus di sini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa virus itu bersifat sangat spesifik, yaitu virus hanya dapat bereproduksi di dalam sel hidup atau jaringan hidup atau sel inangnya. Misalnya, di dalam jaringan embrio, jaringan tumbuhan, maupun di dalam jaringan hewan dan manusia. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membentuk bagian-bagian virus baru diperoleh dari sitoplasma sel yang ditempatinya. Nah,
Biasanya untuk proses reproduksi atau proses perkembangbiakan virus di sini disebut dengan istilah replikasi. Untuk proses replikasi ini dimulai sejak kontak dilakukan virus dengan sel inang hingga terbentuknya virus-virus baru pada tahap akhir. Hal ini telah berhasil diteliti oleh para ahli di bidang biologi. Nah, untuk reproduksi virus dapat dilakukan melalui dua siklus, yaitu dengan siklus litik dan siklus lisogenik. Apa itu siklus litik dan siklus lisogenik? Coba perhatikan yuk. Siklus litik adalah siklus replikasi virus yang menyebabkan hancurnya sel inang yang terinfeksi pada saat virus-virus baru yang utuh telah terbentuk. Dan bedanya dengan siklus lisogenik adalah siklus replikasi virus yang bersifat laten karena periode satu siklus lisogenik dapat berlangsung sangat lama di dalam tubuh inang. Nah, coba perhatikan dari gambar yang saya tampilkan dari fase-fase siklus litik. Nah, siklus litik di sini adalah siklus pada reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian sel inang pada akhir prosesnya. Istilah litik mengacu pada fase pelepasan virus di akhir proses replikasi, di mana virus di sini keluar dari sel inang dengan membuat sel inang pecah dan hancur atau lisis. Virus-virus yang hanya dapat mereplikasi dirinya melalui siklus litik disebut dengan virus virulen. Nah, berikut ini tahapan reproduksi virus yang dilakukan selama siklus litik terjadi. Ada 5 tahap, silakan diperhatikan. Yang pertama ada fase adsorpsi. Fase adsorpsi di sini merupakan penempelan virus pada sel inang yang bersifat spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan oleh virus tertentu sehingga jenis virus lain tidak dapat melakukannya. Nah, pada fase ini, virus mulai menempel pada dinding sel melalui serabut protein pada ekornya. Penempelan virus dapat terjadi hanya jika virus memiliki daerah tertentu pada ujung ekornya yang disebut dengan reseptor. Virus hanya menempel pada dinding sel yang mengandung protein khusus yang dapat ditempeli protein virus. Setelah menempel, enzim lisosim kemudian akan dikeluarkan virus untuk menghancurkan dinding sel sehingga virus dapat masuk ke dalam sel tersebut. Nah, tahu sih ya untuk atau gunanya atau fungsinya dari enzim lisosim itu adalah untuk menghancurkan dinding sel inang. Oke. Kemudian yang kedua, fase penetrasi. Fase penetrasi atau injeksi biasa dinamakan dengan fase penyuntikan. Fase penetrasi dikenal juga dengan penginfeksian. Fase ini dilakukan setelah dinding sel inang hancur, kemudian materi genetik virus, di sini ada DNA atau RNA, akan masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Nah, bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleatnya saja. Kapsid akan tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Yang ketiga, ada fase sintesis. Fase sintesis atau fase pembentukan menyebabkan sintesis DNA inang berhenti. DNA inang kemudian digantikan oleh DNA virus, sehingga DNA virus mengendalikan secara penuh kehidupan dari sel inang tersebut. Pada fase inilah virus
mereplikasi dirinya secara berulang. DNA virus mengendalikan sintesis DNA dan protein sel inang untuk kemudian dijadikan kapsid virus baru. Pada fase ini, enzim lisosim disintesis kembali. Selain dapat menghancurkan dinding sel, enzim lisosim itu juga dapat menghancurkan DNA sel inang pada fase lisis nantinya. Akhir dari fase ini adalah terbentuknya bagian tubuh virus yang masih harus dirakit kembali agar dapat membentuk satuan tubuh yang utuh. Nah, yang selanjutnya yaitu fase perakitan. Di fase perakitan ini, bagian tubuh virus antara kepala, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah akan mengalami perakitan menjadi sebuah kapsid yang utuh. Kapsid utuh ini atau kapsid utuh yang terbentuk kemudian diisi oleh DNA atau RNA virus sehingga proses reproduksi virus berhasil menciptakan virus baru. Nah, biasanya pada fase ini itu virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 200 buah. Nah, yang terakhir dari siklus litik adalah fase lisis. Fase lisis merupakan fase di mana dinding sel inang dipecah dan kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap untuk mereplikasi ulang pada sel inang baru. Biasanya proses pelepasan virus baru dalam fase ini dapat kita amati menggunakan mikroskop. Dan pada fase ini, enzim lisosim yang telah disintesis berperan secara simultan untuk membuat dinding sel pecah di akhir fase reproduksi virus. Nah, itu tadi fase-fase atau tahapan dari siklus litik. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan fase-fase pada siklus lisogenik. Nanti akan tahu apa sih perbedaan dari siklus litik dan siklus lisogenik. Fase-fase pada siklus lisogenik. Jadi siklus lisogenik di sini adalah siklus reproduksi atau replikasi virus yang tidak menyebabkan kematian bagi sel inang yang diinfeksi virus di akhir proses reproduksinya. Nah, setelah fase adsorpsi dan injeksi, DNA virus akan berintegrasi atau menyisip ke dalam kromosom bakteri, kemudian membentuk profag. Nah, sintesis DNA bakteri tidak dapat langsung dilakukan virus karena bakteri masih mempunyai imunitas. Setelah imunitas bakteri hilang, barulah DNA virus dapat mengendalikan DNA bakteri. Pada tahapan ini, proses replikasi virus akan terjadi seperti siklus litik. Bedanya, DNA virus tidak dapat mengambil alih sel bakteri, melainkan menyisip di antaranya dan ikut membelah bersama bakteri. Nah, yuk coba perhatikan untuk fase reproduksi virus melalui siklus lisogenik. Yang pertama, sama dengan siklus litik, ada fase adsorpsi. Adsorpsi di sini dan injeksi ya, terjadi di mana virus menempel pada dinding sel inang. Dan yang kedua ada fase penetrasi atau injeksi, terjadi di mana virus masuk ke dalam sel bakteri. Dan yang ketiga itu ada fase penggabungan atau assembling, terjadi saat DNA virus dan DNA bakteri bergabung membentuk suatu profag. Dan yang terakhir ada fase replikasi. Di sini biasanya terjadi saat sel bakteri yang terinfeksi tersebut pembelahan. Biasanya terjadi atau dinamakan dengan fase pembelahan. Biasanya sel bakteri yang membelah
akan menghasilkan dua sel bakteri yang masing-masing mengandung profag. Nah, semakin sering bakteri melakukan pembelahan sel, maka akan semakin banyak pula virus yang dihasilkan. Nah, setelah fase ini berakhir, virus akan mengalami fase sintesis, perakitan, dan kemudian lisis yang juga terjadi pada fase litik. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari siklus litik dan siklus lisogenik. Jadi secara umum itu sebenarnya terdapat perbedaan antara kedua siklus reproduksi tersebut, antara siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, perbedaannya di mana sih? Perbedaan siklus litik dan lisogenik antara lain dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, di siklus litik itu sel inang akan mengalami kematian pada akhir siklus replikasi virus, sedangkan di siklus lisogenik, sel inang tidak akan mengalami kematian pada akhir siklus replikasi virus karena ia mempunyai virulensi. Nah, yang kedua, pada siklus litik terdiri atas 5 tahapan proses. Nah, dan sedangkan pada siklus lisogenik terdiri atas 7 tahapan proses. Banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga, di siklus litik di sini bersifat non-virulen. Artinya masuknya DNA virus pada sel hidup tidak dapat diikuti dengan pembentukan virus-virus baru, sedangkan membutuhkan virus-virus baru. Nah, selanjutnya pada siklus litik itu waktu reproduksinya relatif singkat, sedangkan lisogenik relatif lama. Siklus litik, daur litik tidak bisa berubah menjadi daur lisogenik meskipun sel inangnya mengalami kematian, tetapi di siklus lisogenik, daur lisogenik bisa berubah menjadi daur litik bila virulensi sel inangnya hilang. Selanjutnya, di siklus litik, reproduksi berlangsung secara tidak terikat pada kromosom inang atau biasanya disebut dengan bebas. Sedangkan lisogenik itu terikat pada kromosom inang. Nah, yang selanjutnya, DNA virus menghancurkan DNA sel inang dan mengambil kendali atas fungsi sel sehingga dengan mudah menghancurkan sel. Sedangkan di lisogenik itu DNA virus berkolaborasi dan menyatu dengan DNA sel sehingga tidak merusak sel. Dan selanjutnya, perbedaan dari siklus litik dan lisogenik, virus mereplikasi dirinya dalam keturunan sel inang, itu di siklus litik, dan lisogenik, virus mereplikasi dirinya tapi tidak dalam keturunan sel inang. Kemudian di siklus litik bedanya infeksi virus berlangsung dan menghasilkan keturunan virus yang ganas dan ada gejala infeksi virus pada sel inang. Sedangkan di siklus lisogenik, infeksi virus berlangsung menghasilkan keturunan virus dengan tingkat bahaya sedang dan tidak ada gejala infeksi virus pada sel inang. Nah, itu tadi penjelasan mulai dari ciri virus, struktur tubuh virus, dan reproduksi virus serta perbedaan dari masing-masing reproduksi virus yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan nanti kalian pelajari di rumah terkait dengan klasifikasi virus dan peranan virus dalam kehidupan. Peranan di sini itu ada yang dia sifatnya menguntungkan dan juga ada yang sifatnya merugikan. Nah, begitu ya. Nah, itu tadi materi yang sudah saya sampaikan. Silakan nanti di rumah dipelajari lagi, diputar lagi
untuk materi hari ini terkait dengan ciri dan reproduksi virus, dan jangan lupa PR-nya kalian nanti membaca tentang klasifikasi dan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya selalu mengingatkan kembali sebelum nanti saya tutup, silakan untuk selalu patuhi protokol kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan, jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang seimbang. Nah, untuk anak-anakku, saya selalu berpesan karena ini sedang marak dengan demo, saya harapkan anak-anak semua dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif dan tidak ikut serta melakukan demo, tetap berada di rumah demi keselamatan kita bersama, seperti itu. Baiklah, untuk mata pelajaran biologi pada hari ini selesai. Marilah sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.